Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Kamu pengen main game PC di resolusi 4K dengan FPS tinggi, bisa menjalankan aplikasi AI, terus juga punya performa produktivitas yang kencang banget. Nah, GPU yang satu ini mungkin bisa jadi jawaban buat kamu nih. Perkenalkan, ini adalah ROG Strix GeForce RTX 4080 Super 16GB GDDR6X OC Edition, GPU super power terbaru dari Asus. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Nah, kita lihat dulu spesifikasi singkatnya ya. Masih membawa desain yang khas banget seri GPU ROG Strix dengan balutan kombinasi warna merah, biru, dan ungu khas ROG banget. Nah, metal exoskeleton frame, diecast berkualitas tinggi, shroud dan backplate yang melindungi PCB dan menghasilkan airflow yang lebih baik. Backplate GPU memberikan stabilitas ekstra pada bagian koneksi penting antara die dan heat spreader. Bracket I/O belakang dibuat dari stainless steel untuk mencegah korosi dan memberikan ketahanan yang lebih baik. Bukan GPU gaming namanya kalau nggak ada nyala-nyala RGB. ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC ini juga punya RGB yang bisa kamu kustomisasi lewat Armoury Crate. Secara fisik, GPU ini emang termasuk gede, punya ukuran 3,5 slot yang memberikan susunan sirip-sirip besar yang menghasilkan airflow yang lebih baik. Di bagian belakang ada dua konektor fan tambahan yang bisa kamu pakai buat menghubungkan fan RGB yang nyalanya bisa ngikutin GPU. I/O portnya ini banyak banget ya. Ada dua native HDMI 2.1 dan 3 native DisplayPort 1.4. Sistem pendinginnya menggunakan vapor chamber baru yang sudah dipatenkan. Selain itu juga heat spreadernya diperhalus untuk menghasilkan suhu GPU yang lebih rendah. Kipasnya menggunakan 3 axial fan baru yang ukurannya sekarang lebih besar dengan dukungan dual ball bearing yang memberikan suhu GPU lebih rendah, lebih sunyi dan performa yang lebih tinggi. Kipasnya ini juga punya teknologi reverse rotation dan zero dB. Kipas baru berputar saat temperatur menyentuh 50 derajat Celcius ke atas. Di GPU-nya ini juga ada switch fisik untuk berpindah BIOS mode. Ada P mode untuk performance dan Q mode untuk mode silent. RTX 4080 Super hadir dengan AI Accelerated Performance NVIDIA DLSS 3 dan arsitektur ada Loveless yang punya efisiensi daya lebih baik. Jadinya GPU ini cukup hemat daya. Selain itu juga ada Tensor Core generasi keempat yang mampu memberikan performa 4 kali lebih baik dengan DLSS 3 dan RT Core generasi ketiga menghasilkan performa ray tracing 2 kali lebih baik dari versi sebelumnya. Ada juga fitur NVIDIA Reflex yang berfungsi untuk menurunkan latensi input control dengan game sehingga respon kamu di dalam game jadi lebih cepat. Bakal kepake banget buat kamu yang suka main game FPS. GPU ini juga udah mendukung encoding dan decoding AV1. Jadi nggak cuma bisa ngeplay video AV1, tapi juga bisa ngedit dan ekspor video AV1. Kekinian banget dah pokoknya. Selain itu juga ada banyak fitur AI untuk mendukung produktivitas kamu. Nanti Master akan jelaskan detailnya seperti apa. Nah, untuk mendukung GPU ini, Asus ROG menyediakan software GPU Tweak 3. Ini berfungsi untuk mengatur performa, fan, dan masih banyak lagi, termasuk untuk overclock GPU dengan mudah. SKU GPU yang kami review ini dibekali dengan arsitektur ada Loveless, 10.240 CUDA core, memori 16GB GDDR6X, 256 bit, 23 GB per second dengan power konektor 1x16 pin. Engine clock default mode 2640 MHz dan OC mode 2670 MHz. Bus PCIe 4.0 dan OpenGL 4.6.
Untuk testbednya kita pakai prosesor Intel Core i9 12900K, motherboard Asus ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi, RAM DDR5 32GB 5200 MHz. Karena ini termasuk GPU high-end, jadinya untuk PSU harus pakai yang high-end juga. Kita pakai ROG Thor 1200 P2 Gaming yang udah punya spesifikasi Lambda A++ 80 Plus Platinum. Ada OLED displaynya juga buat nampilin pemakaian listrik, dan yang jelas ini udah ada RGB yang didukung oleh Aura Sync. Gaming banget pokoknya. Operating System Windows 10. Untuk benchmark sintetis, kita akan menggunakan benchmark GPU, Unigine Heaven Benchmark, Superposition, dan 3D Mark. Untuk modenya, kita pakai mode default dan AI overclocking mode. Berikut adalah hasilnya. Skor yang dihasilkan benar-benar luar biasa. Hal yang wajar mengingat ini adalah GPU kelas high-end. Pasti top lah. Untuk benchmark produktivitas, kita pakai render video 4K di Adobe Premiere Pro dan render 3D di Blender. Berikut adalah hasilnya. Render video 4K berdurasi 5 menit dengan CUDA Core GPU di mode default selesai dalam waktu 1 menit 22 detik. Sementara itu di mode AI overclocking hanya butuh waktu 1 menit 11 detik aja. Lanjut tes BMW render di Blender. Berikut adalah hasilnya. Render dengan GPU di mode default selesai dalam waktu 9,58 detik, dan di mode AI overclocking render butuh waktu 9,43 detik. Dari hasil kedua render ini bisa dilihat bahwa GPU sesuai namanya, beneran punya performa super. Sekarang kita masuk ke benchmark yang paling utama, yaitu benchmark game. Untuk benchmark game AAA, kita pakai Forza Horizon 5, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Mirage, dan Cyberpunk 2077. Semua game ini kita uji di resolusi 4K dengan settingan tinggi. Berikut adalah hasilnya. Forza Horizon 5 dengan setting Extreme, Ray Tracing On, DLSS On, di mode AI Overclocking mendapatkan rata-rata 122 fps dan di mode default dapat rata-rata 104 fps. Kemudian Metro Exodus, setting Extreme, Ray Tracing On, DLSS On, mode AI Overclocking mendapatkan rata-rata 57 fps dan 56 fps di mode default. Lalu Shadow of the Tomb Raider, setting Ultra, Ray Tracing On, DLSS On, mode AI Overclocking mendapatkan rata-rata 159 fps dan mode default dapat 155 fps. Ada Assassin's Creed Mirage, setting Ultra DLSS On, di mode AI Overclocking mendapatkan rata-rata 119 fps dan mode defaultnya dapat 87 fps. Dan Cyberpunk 2077, setting Ray Trace Override, Ray Tracing On, DLSS On, di mode AI Overclocking dapat rata-rata 55 fps dan mode default dapat 53 fps. Performa gaming dari GPU ini udah nggak perlu diragukan lagi ya. Performanya beneran kencang, resolusi 4K dengan setting tinggi masih bisa mendapatkan average FPS yang tinggi juga. Sekarang lanjut ke benchmark game e-sport nih. Masih di resolusi 4K tapi dengan setting grafis kompetitif. Untuk gamenya kami menggunakan Dota 2, CS2, dan Valorant. Berikut adalah hasilnya. Untuk Dota 2, setting fastest di mode AI Overclocking mendapatkan rata-rata 241 fps dan di mode default dapat 165 fps. Counter-Strike 2 alias CS2, setting low di mode AI Overclocking dapat rata-rata 302 fps dan di mode default dapat rata-rata 297 fps. Kemudian Valorant setting low di mode AI Overclocking dapat rata-rata 533 fps dan 450 fps di mode default. Game AAA aja bisa lancar banget, apalagi game e-sport. Terbukti dari hasil pengujian FPS-nya bisa sampai tumpah-tumpah kan? Buat kamu yang punya monitor dengan refresh rate tinggi, bakal kepake banget nih. GPU clock tertinggi mencapai 2865 MHz di mode AI Overclocking dan idle ada di 210 MHz. Untuk urusan gaming tidak perlu diragukan lagi kalau GPU ini sangat kencang. Tapi gimana dengan performa AI-nya? Sebelum benchmark AI, kita bahas dulu nih. AI di GPU ini fungsinya buat apa aja? Pertama ada DLSS.
Ya, DLSS ini pakai AI untuk menganalisa frame di dalam game menggunakan teknik super sampling untuk mengambil sampel gambar pada resolusi yang lebih rendah. Lalu menggunakan sampel tersebut untuk membuat gambar dengan resolusi yang lebih tinggi. Hasilnya, kita bisa mendapatkan FPS lebih tinggi tanpa menurunkan kualitas gambar. Kedua, AI di sini juga bisa digunakan untuk produktivitas, seperti menghilangkan atau mengganti background dalam webcam, menghilangkan noise suara mic, hingga mengubah coretan menjadi sebuah ilustrasi gambar utuh. Nah, semua hal tadi bisa kamu dapatkan di NVIDIA Broadcast dan NVIDIA Canvas. Selain yang udah Master sebutkan tadi, masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan bantuan AI. Jadi sangat penting banget untuk punya hardware yang support AI seperti ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC ini. Kita langsung benchmark aja. Pertama, kita pakai Stable Diffusion atau Waifu Bench. Dengan settingan default GPU ini, mampu generate 26,7 gambar per menit atau jika dibulatkan jadi 27 waifu per menit. Untuk benchmark sintetis AI, kita pakai Geekbench ML. Berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat skor yang dihasilkan sangat besar dan ada gap yang jauh dengan RTX 3080 yang kami gunakan sebagai perbandingannya. Temperatur full load tertinggi mencapai 71 derajat Celcius dan idle terendah ada di angka 45 derajat Celcius di mode default. Nggak perlu diragukan lagi nih, kalau ROG Strix GeForce RTX 4080 Super punya performa yang luar biasa. Dari hasil pengujian kami membuktikan bahwa GPU ini sangat amat capable untuk running game AAA setting tinggi di resolusi 4K dan masih mendapatkan FPS yang tinggi juga. Hadirnya teknologi terbaru seperti DLSS 3 dan dukungan AV1 juga ngebuat GPU ini semakin menarik. Nggak berhenti di situ, kemampuan AI-nya juga sangat luar biasa. Selain itu juga, desain dan cooling system terbaru dari ROG juga ngebuat GPU ini punya value yang oke banget. Kira-kira GPU ini cocoknya untuk siapa? Menurut Master, target market dari GPU udah jelas, yaitu gamer-gamer yang ingin main game di resolusi tinggi dan setting tinggi, tapi juga punya performa luar biasa untuk produktivitas termasuk menggunakan AI. Nah, ROG Strix GeForce RTX 4080 Super 16GB GDDR6X OC Edition dijual dengan harga 24 jutaan aja. Mantap ya harganya ya. Ya, gimana? Tertarik untuk punya GPU ini? Jawab di kolom komentar ya. Nah, itu tadi review ROG Strix GeForce RTX 4080 Super dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kotak Game. Follow juga semua sosial medianya biar kamu gak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.